Namaku Rani. Aku adalah seorang janda berusia 34 tahun yang bekerja di sebuah dealer motor di pinggiran kota. Kehidupan ini bukanlah sesuatu yang pernah kuayangkan di saat aku bersandar pada pelukan seorang suami. Namun, hidup memiliki cara sendiri untuk memutar roda, dan aku terdampar di sini, menjadi kepala pemasaran yang setiap hari berhadapan dengan pelanggan dari berbagai latar belakang. Ada pelanggan yang ingin melihat motor, ada juga yang hanya sekadar mencari tahu. Sebagai kepala pemasaran sekaligus melayani penjualan langsung di dealer tempatku bekerja, aku cukup terbiasa dengan tekanan. Dealer ini cukup besar, dengan target penjualan bulanan yang selalu menjadi tekanan tersendiri. Sebagai wanita yang bertanggung jawab atas kehidupanku sendiri, aku harus terus bekerja keras. Setiap motor yang terjual adalah komisi tambahan, dan itu cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hariku. Rutinitas yang mematikan perasaan. Pagi itu, seperti biasa, aku tiba di dealer lebih awal. Matahari mulai muncul di ufuk timur. Aku mengenakan seragam kerja, kemeja putih yang dipadukan dengan rok hitam selutut, lengkap dengan sepatu hak rendah. Penampilanku yang profesional membuat rekan-rekan kerjaku menyapaku. Salah satu dari mereka, Siska, menghampiriku. "Mbak Rani." Suara Siska memotong pikiranku. Gadis itu selalu membawa semangat baru di pagi hari, dan aku diam-diam iri pada energinya yang seolah tak pernah habis. "Pagi, Siska. Siap jualan banyak hari ini?" tanyaku sambil tersenyum. "Tentu dong. Target minggu ini harus tembus," jawabnya dengan antusias. Siska adalah kebalikan dariku. Dia masih muda, penuh harapan, dan belum pernah merasakan pahitnya patah hati. Kadang aku ingin memberitahunya untuk berhati-hati, tapi aku tahu setiap orang harus belajar dari pengalamannya sendiri. Pria-pria penggoda di dealer motor. Bekerja di dealer motor sebagai wanita dewasa yang masih menarik perhatian, bukanlah hal yang mudah. Banyak pelanggan pria yang berpikir bahwa mereka bisa mengajakku bicara dengan nada genit, bahkan mencoba merayuku dengan dalih ingin membeli motor. "Mas, kalau memang mau beli, kasih DP dulu. Kalau cuma mau ngobrol, saya lagi sibuk," ucapku tegas pada seorang pria paruh baya yang sudah setengah jam menceritakan hidupnya tanpa sekalipun menanyakan soal motor. Dia tertawa kecil, mungkin merasa malu. Oke Mbak, saya memang belum siap beli sekarang. Tapi kalau ada waktu luang, boleh minta nomor teleponnya?" Aku hanya menggeleng sambil tersenyum tipis. "Maaf Mas, kami gak melayani konsultasi pribadi." Setelah pria itu pergi, Siska menghampiriku dengan senyum geli. "Aduh, Mbak Rani, aku yang digoda kayak tadi. Mungkin sudah nangis di kamar mandi," katanya. Aku tertawa kecil. "Kamu muda, Siska. Kalau aku tegas, mereka pasti mundur. Tapi, ada saat-saat di mana aku merasa kosong. Ketika aku melihat pasangan muda datang ke dealer untuk membeli motor baru sebagai hadiah pernikahan mereka, aku sering bertanya pada diriku sendiri, apakah aku akan merasakan kebahagiaan seperti itu lagi? Aku pernah menikah, pernah merasa dicintai, dan pernah merasa hidupku lengkap. Tapi perasaan itu kini hanya tinggal kenangan. Pernikahanku hancur karena suamiku memilih wanita lain, dan sejak itu, aku berhenti membuka diri untuk siapapun. Aku berharap suatu hari seseorang akan datang, seseorang yang berbeda, yang bisa mengubah hidupku dengan cara yang tak pernah kubayangkan. Aku hanya tidak tahu bahwa hari itu akan datang lebih cepat dari yang kuduga. Hari itu, dealer motor ramai seperti biasa. Para pelanggan datang silih berganti, memilih motor yang mereka impikan. Beberapa datang dengan pasangan, ada yang datang sendiri, dan ada juga yang datang hanya untuk mengobrol. Aku sudah terbiasa menghadapi berbagai tipe orang, tetapi pria yang masuk sore itu langsung menarik perhatianku. Ia tampak berbeda, sederhana, tapi memancarkan aura percaya diri. Kemeja biru muda yang ia kenakan tampak pas di tubuhnya yang tegap, dan jam tangan kulit di pergelangan tangannya memberikan kesan pria yang berkelas, tapi tidak suka pamer. Rambutnya rapi, sedikit bergelombang,
dengan senyum ramah yang membuat siapapun merasa nyaman. "Selamat sore, saya ingin lihat model terbaru Yamaha NMAX," katanya, seolah seseorang yang terbiasa memegang kendali. Aku tersenyum profesional. "Tentu, Mas. Silakan lihat-lihat. Ini adalah model terbaru." Percakapan kami mengalir dengan mudah. Adrian tidak hanya bertanya tentang motor, tapi juga sedikit tentang diriku. Bukan dengan cara yang mengganggu, melainkan dengan keingintahuan yang tulus. "Apa kamu suka dengan pekerjaan ini?" tanyanya sambil menatapku. Aku terdiam sejenak, lalu menjawab, "Suka. Pekerjaan ini memberi saya banyak pelajaran hidup. Bertemu orang-orang dengan cerita mereka masing-masing. Itu membuat saya merasa dunia ini besar sekali." Ia mengangguk pelan, seperti memahami sesuatu yang dalam dari jawabanku. Setelah membayar tanda jadi untuk motor yang ia pesan, Adrian menatapku dengan senyuman yang berbeda. "Rani, kalau kamu tidak keberatan, aku ingin mengenalmu lebih dari ini," katanya. Aku terdiam, namun ada sesuatu dalam diriku yang mengatakan bahwa pertemuan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang besar. Aroma parfum maskulin yang samar namun menenangkan menyelimuti ruangan. Aku memperhatikan punggungnya yang menjauh, dan entah kenapa, perasaan itu semakin kuat. Adrian kembali keesokan harinya. Kali ini, ia tidak membawa dokumen apapun untuk melanjutkan pembelian motornya. Ia hanya datang untuk berbicara. "Aku tidak ingin mengganggumu, Rani. Kamu sibuk? Kalau tidak, aku bisa datang lain kali," tanyanya dengan senyum. Aku tidak tahu mengapa, tetapi ada sesuatu dalam diriku yang merasa nyaman. Tidak ada yang bisa membuatku terkesan dengan cerita-cerita tentang dirinya. Sebaliknya, ia lebih banyak mendengarkan. "Kenapa kamu memilih bekerja di dealer motor?" tanyanya. "Karena aku butuh pekerjaan yang stabil," jawabku jujur. "Setelah pernikahanku gagal, aku harus berdiri di atas kakiku sendiri. Dealer ini memberiku kesempatan untuk memulai dari awal." Adrian tampak terkejut, tapi tidak menghakimi. "Aku menghormati itu, Rani. Tidak banyak orang yang sekuat kamu." Aku menatapnya, menobatkan dia sebagai seseorang yang hanya ingin menyenangkan hatiku. Tiba-tiba, ada yang berubah dalam suasana hatiku. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Restoran tempat Adrian mengajakku makan malam jauh dari kata biasa. Lokasinya berada di pusat kota, di lantai atas sebuah gedung pencakar langit, yang memberikan pemandangan kota yang berkilauan di malam hari. Aku hampir merasa canggung saat melangkah masuk, dengan dekorasi mewah, lantai marmer yang mengilap, dan pelayan yang berpakaian rapi. Adrian, seperti biasa, tampil sederhana dengan kemeja hitam yang pas di tubuhnya dan celana panjang yang serasi. Namun, ada sesuatu yang berbeda darinya malam ini. Cara dia berbicara, caranya memandangku, semuanya membuatku merasa terhanyut. "Rani, aku hanya ingin kamu merasa istimewa malam ini," katanya, sambil menyendok makanannya. Obrolan kami mengalir ringan. Kami berbicara tentang hal-hal sederhana, makanan favorit, hobi, hingga film yang kami sukai. Tapi aku tidak bisa menghilangkan rasa penasaran yang terus mengusik pikiranku. "Adrian, sebenarnya apa yang kamu kerjakan?" Aku memberanikan diri untuk bertanya. Adrian berhenti sejenak, meletakkan sendoknya, lalu menatapku dengan senyum tipis. "Aku menjalankan beberapa bisnis, Rani. Tapi aku lebih suka dikenal sebagai seseorang yang sederhana," jawabnya. "Bisnis apa?" tanyaku lebih lanjut, mencoba membaca ekspresinya. "Properti dan transportasi," jawabnya santai. "Aku memulai semuanya dari nol, jadi aku tahu bagaimana rasanya berjuang. Itulah sebabnya aku menghargai orang seperti kamu yang bekerja keras untuk sesuatu yang mereka yakini." Beberapa hari setelah makan malam itu, Adrian semakin sering datang ke dealer. Ia selalu membawa aura tenang, tapi ada sesuatu yang mulai membuatku curiga. Setiap kali ia datang, ada mobil-mobil mewah yang mengantar atau menjemputnya. Meski ia berpakaian sederhana, jelas bahwa ia bukan orang biasa. "Mas, siapa sih dia?"
Kok kayaknya orang penting banget? Tanya Siska, yang penasaran. Aku juga tidak tahu, jawabku jujur. Dia bilang hanya seorang pengusaha. Pengusaha, Mbak? Dia jelas lebih dari itu. Tadi aku lihat dia turun dari mobil Rolls-Royce. Siska membelalakan mata, terkejut. Aku tertegun mendengar itu. Mengapa Adrian memilih tampil sederhana, jika dia memiliki kehidupan yang begitu mewah? Aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Adrian tampaknya selalu menyembunyikan sisi lain dari hidupnya. Dan aku tidak tahu apakah aku siap untuk mengetahui semuanya. Namun, aku mencoba menjalani hidup dengan normal. Kata-katanya itu seperti pesan dari orang-orang yang senang hidup dalam kebahagiaan sederhana. Aku hanya ingin menjalani hidup normal, katanya suatu kali. Kata-kata ini terus terngiang di pikiranku. Aku merasa nyaman bersamanya, tetapi entah mengapa ada rasa cemas yang menyelip di hati. Di sisi lain, Adrian menunjukkan ketulusan matanya. Ia tidak pernah memamerkan kekayaan atau pandangannya dengan hal-hal material. Rani, aku tidak peduli seberapa besar perbedaan antara hidup kita. Yang aku pedulikan adalah kamu. Kamu membuatku merasa seperti Adrian yang sebenarnya, bukan Adrian yang dilihat dunia. Katanya dengan serius. Aku ingin percaya padanya, tetapi pesan misterius yang kuterima terus terngiang di kepalaku. Adrian, ada orang-orang yang tampaknya tidak senang dengan kita, kataku, mengungkapkan ketakutanku. Jangan khawatir, Rani. Sebagai seseorang yang memimpin perusahaan besar, aku sering menghadapi persaingan dan konflik. Mungkin ada orang yang ingin mengganggu kehidupan pribadiku, tapi percayalah, aku tidak akan membiarkan siapapun mengganggu kita, jawabnya dengan yakin. Beberapa minggu kemudian, Adrian mengundangku ke acara besar perusahaan tempatnya bekerja. Aku ragu, merasa tidak pantas berada di antara orang-orang kaya dan berpengaruh. Namun, aku mengikuti undangannya. Aku mengenakan gaun panjang yang sederhana, mencoba tampil elegan. Suara lantang terdengar, memecah keheningan di ruangan besar itu. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk mencapai posisi ini. Tapi baru sekarang aku menyadari bahwa itu tidak berarti apa-apa jika tidak ada orang yang mencintaiku, kata Adrian, mengarahkanku ke tengah ruangan. Jantungku berdegup kencang saat matanya tertuju pada kami. Kamu, Rani, kamu adalah kebahagiaanku yang sebenarnya, bukan status atau kekayaanku, lanjutnya, suara penuh kehangatan. Akhirnya, Adrian berlutut di depanku, memegang tanganku. Rani, maukah kamu menjadi bagian dari hidupku? Tanyanya. Aku terdiam, tetapi hatiku sudah penuh dengan jawaban. Iya, Adrian, aku mau. Jangan lupa subscribe mendapatkan update terbaru dari Kisah Ranjang dan pastinya Anda akan selalu mendapatkan update cerita seru.